Ini sebenarnya adalah produk lokal ya, yang harus Produk kita lokal, iya kan, iya, produk iya. lokal yang harus kita banggakan Betul, sebenarnya. betul Walaupun banget. namanya American Pillow, American Pillow ya. tapi itu sebenarnya produk lokal. Betul. Boleh nggak sih di-spill dikit kenapa sih namanya American Pillow? Iya. Itu sempet Eh, bikin orang, ini produk apa sih sebenarnya, ya. American apa Indonesian? Dengan Iya. mungkin yang internasional sekalipun, kalau secara spek sebenarnya bisa. Bisa. Ya, hanya mungkin secara brand bisa jadi ya kita sedang menuju ke sana. Kalau rusak dijemput, terus dipinjemin kasur. Ya, jadi selama diperbaiki Kasurnya. tetap bisa tidur nyaman. Betul, tidur nyaman. Ini benar-benar sesuai motonya Discover the True Comfort. Ya, harapannya PT Bali Foam Nusa Megah bisa terus maju dan bisa memberikan kualitas produk yang optimal dan juga layanan after sales-nya. Sehingga kami bisa makin dekat dengan masyarakat, menjawab kebutuhan dan harapan terhadap kualitas, dan tentunya kita juga ingin berkembang secara jaringan. Kita ingin ada di lebih banyak tempat lagi bersama dengan rekan-rekan kita agar lebih banyak pelanggan yang pengen American nggak usah jauh-jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Spotan Insight. Kembali lagi bersama saya Zila, pastinya di podcast kesayangan kita semua, Insight Talks. Kali ini pastinya saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh sosok inspiratif nih di samping saya, datangnya dari kalangan pembisnis. Telah hadir bersama kita semua di studio Bapak Yohanes Darmadi selaku pimpinan PT Bali Foam Nusa Megah. Selamat datang Bapak. Apa kabar nih Pak Yo? Baik-baik. Oke. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Terima kita kasih pada. juga sudah diundang dan boleh hadir di sini. Oh, Ya. pasti dengan senang hati kami sangat terbuka ya. Nah, mungkin nih di antara Semoton Insight semuanya yang ada di rumah masih agak asing nih dengan PT Bali Foam Nusa Megah. Tapi kalau kita sebut tentang produknya nih, salah satu produknya yaitu American Pillow, itu kayaknya nggak terlalu asing. Mungkin di kalangan emak-emak di luaran sana atau orang-orang yang sudah bercengkrama dengan furniture, American Pillow itu udah nggak terlalu asing lagi. Mungkin juga produknya ada loh di rumah Semoton, sekalian coba deh dicek ada nggak tuh American Pillow di rumah. Nah di podcast ini Pak Yo kita akan membahas nih, kita akan ngulik-ngulik dikit tentang apa sih PT Bali Foam itu dan apa Boleh sih banget. American Pillow itu. Siap ya Pak Yo ya? Siap. Mau kan sharing dengan kita? Boleh, Ini boleh. langsung Senang dengan hati. pimpinannya loh ini. Iya. Oke Pak Yo, lanjut aja ya. Beberapa hari terakhir nih Pak Yo di sosial media mungkin Pak Yo juga sempat membaca berita tentang Kota Mataram itu masuk ke ranking 2 kota maju Betul, saya di dengar itu. luar Pulau Jawa. Wow. Itu menuai pro kontra sejujurnya Iya. ya komennya, tapi kalau saya pribadi Pak Yo saya cukup setuju karena terbukti dari banyak pabrik manufaktur yang besar dan cukup ternama, salah satunya adalah PT Bali Foam yang berdiri di Kota Mataram. Saya penasaran nih Pak Yo, ini bukan kaleng-kaleng loh produknya. PT Bali Foam itu kenapa sih akhirnya memutuskan untuk mendirikan pabriknya di Kota Mataram di antara banyak kota di Indonesia ini? Silakan Pak Yo. Iya, jadi awalnya ada banyak pelanggan yang datang ke Bali waktu itu ya. Oke. Jadi para pelaku bisnis mebel, mereka datang ke Bali untuk pengadaan barang-barang ya, produk-produk hasil yang kita buat ya. Dan di situ kita lihat, oh berarti pasar di Lombok ini juga cukup baik dan cukup bagus. Ternyata produk kita sudah dikenal dan juga diterima oleh masyarakat ya di Lombok dan sekitarnya. Ya. Oke, jadi pabrik pertamanya itu sebenarnya ada di Bali Di gitu. Bali, betul. Oke, PT ini- Bali Foam Nusa Megah. Bali. Oke, itu pabrik pertamanya di Bali dan yang di Lombok ini adalah pabrik Ya, keduanya. cabang. Ya. Cabangnya, oke luar biasa ya. Berarti diawali dengan banyaknya konsumen yang nyari Permintaan, ke Bali, betul. akhirnya Jauh-jauh ya datang ke iya, Bali gitu effort loh. loh demi produk PT Bali Iya. Foam, akhirnya memutuskan untuk membangun di Mataram. Nah, ada nggak sih tantangan yang dihadapi tuh pertama kali pas bangun pabrik itu di Mataram? Atau lancar-lancar aja gitu? Pastinya ada banyak tantangan ya. Awalnya kita pengadaan barang dari Bali di Lombok sekedar depo waktu itu ya, supaya kita bisa cover jalur distribusi area Lombok dan sekitarnya. Tapi kemudian berkembang pada tahun 2000, bahkan sebelum diresmikan ya, sebelum tahun 2014 itu kita juga sudah
melakukan distribusi ke banyak area di Lombok. Lalu di 2008 kita juga melakukan produksi awal untuk produksi spon, ya, spon. cetak spon. Nah, tapi belum sampai ke spring bed ya, Oke. belum. Jadi untuk spring bednya masih ngambil dari Bali. Bali. Nah, karena permintaan yang juga makin tinggi, ya, animo masyarakat juga makin baik, maka di 2014 tepatnya kita mendirikan pabrik, kemudian juga kita instalasi mesin-mesin, ya, dan akhirnya kita bisa full production, ya, untuk produk spring bednya juga, seperti itu. Oke, luar biasa. Yang awalnya mungkin nggak selengkap yang di Bali, Iya. akhirnya lengkap juga ya. Kalau untuk pendistribusiannya Pak Yo, apakah ada yang membedakan pabrik yang di Mataram ini dengan yang di Bali, atau dia juga mendistribusikannya menyeluruh gitu ke seluruh Indonesia? Ya, distribusi ini juga ternyata memberikan kita tantangan yang cukup menantang ya, cukup challenging karena dengan posisi geografis kita kepulauan, kemudian untuk pasokan bahan baku kita juga dari Jawa, dari Bali juga ya. Kadangkala kan muncul tantangan seperti penyeberangan ya. Ketika dermaga mungkin ada yang tidak beroperasi atau mungkin kendala cuaca, itu menjadi tantangan tersendiri sih di distribusi kita. Kemudian ketika kita mau mengirimkan juga, contoh ke pulau terdekat kita ke Sumbawa, ya nyebrang, itu juga membutuhkan suatu kesiapan baik dari sisi armada maupun juga istilahnya tim ya yang bisa membawa sampai ke daerah-daerah yang mungkin agak jauh dan terpelosok ya. Tetapi kita berkomitmen dan kita selalu mengembangkan area coverage kita. Jadi sampai kita bisa menjangkau area-area yang jauh sampai ke pedesaan juga, dan tentunya tidak sendiri karena kita dibantu oleh rekanan dari tim industri mebel. Jadi pemilik toko mereka dimanapun berada, mereka menjadi rekanan kita untuk distribusinya seperti itu. Oke, jadi untuk pabrik PT Bali Foam yang di Mataram ini juga ngirimnya juga sampai ke daerah Sumbawa gitu Sampai ya? ke Sumbawa, sampai ke Flores juga. Flores juga, ya. oke. Jadi NTB masuk juga NTT, itu kita cover. Sumba, Pulau Sumba juga. Ya. Oke, jadi mengcover area itu ya. Iya. Mungkin kedepannya ada rencana mau diekspansi kemana gitu Iya. pengirimannya. Tapi kayaknya sebenarnya produk American Pillow itu sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia ya. Betul. Pengirimannya betul. juga sampai internasional juga nggak sih Pak Yo? Ada juga kita ngirim sampai ke luar negeri juga ada. Produk spon juga ada, produk spring bed juga pernah kita kirim dari Bali itu sampai ke Australia juga. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah produk lokal ya yang harus Produk kita lokal, iya kan, iya, produk iya. lokal yang harus kita banggakan sebenarnya. Betul Walaupun banget. namanya American Pillow. American Pillow ya. Tapi itu semuanya produk lokal. Betul. Boleh nggak sih di-spill dikit kenapa sih namanya American Pillow? Iya. Itu sempat bikin orang ini produk apa sih sebenarnya, Iya. American apa Indonesian? Nah, coba di-spill dikit Pak Kalau Yo. kita kembali ke awal pendirian mungkin Amerika sendiri merupakan negara yang sudah sangat maju Iya. dan menjadi kiblat kualitas produk-produk yang branded ya. Dan salah satu pemilik ya, owner kita, pemegang saham memang orang Indonesia yang tinggal di Amerika, dan komitmen kita untuk bisa create produk dengan kualitas yang tinggi yang bisa diterima, maka mungkin salah satu pilihan namanya adalah American ya. Untuk American ngikutin Pillow standarnya ya, betul, untuk ngikutin standar standar kualitas Iya. kasur di sana, jadi Betul. namanya American Pillow. Nah, produk American Pillow itu termasuk yang cukup mudah ditemukan ya di Mataram ini. Di mana-mana Di ada. mana-mana. Iya. Kalau saya ya, kita ngomongnya Mataramnya karena kita tinggal di Mataram. Ke mall ada, jalan dikit di toko-toko furniture ada gitu. Pabriknya juga di Rembige ada, cukup gede. Di studio kita juga nih ada produk American Pillow yang diduduki oleh Pak Yo ini Empuk-empuk adalah apa ini ya? iya, empuk banget, nyaman gitu kan. Produknya ada bantal, ada kasur dan sofa lain sebagainya. Nah, saya yakin produk American Pillow ini sebenarnya sudah dilirik oleh perhotelan, perkantoran. Coba di-spill Pak Yo, apakah udah masuk nih ke hotel-hotel dan kantor-kantor di Nusa Tenggara Barat? Kalaupun sudah, treatmentnya apakah beda nih untuk misalnya kasur untuk hotel dengan kasur yang dijual bebas untuk masyarakat awam seperti kita? Gitu, Pak. Iya. Silahkan.
Untuk perhotelan banyak juga menjadi rekanan kita, jadi mereka banyak yang menggunakan produk kita, produk-produk yang biasanya juga disesuaikan ya secara ukuran, karena kita ini pabrik, maka secara ukuran kita bisa memproduksi atau membuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi ukuran-ukuran yang aneh lah dalam tanda kutip, yang disesuaikan dengan ruangan, kemudian ada mungkin customized size ya, itu semua bisa kita layani. Ya, kalau secara kualitas tentunya kekuatan pirnya standar. Ya, kita menggunakan standar yang sangat tinggi. Jadi jaminannya adalah 10 tahun ya. Itu jaminan pir, dan untuk kainnya biasanya untuk perhotelan mereka membutuhkan yang putih ya, yang Iya, betul, cenderung yang putih. yang cerah, untuk mereka bisa melihat misalkan ada noda Noda, jadi terdeteksi ya. dan mudah dibersihkan seperti itu. Iya, soalnya kan kalau kasur-kasur hotel itu kan rasanya seperti tidur di atas awan Seperti gitu. di awan, betul, Iya kan, nyaman. saya yakin sekelas PT Baliform pasti bisa mewujudkan harapan hotel nih ya untuk bikin kasur yang standarnya tidur di atas awan itu pasti bisa. Bisa banget. Bisa banget. Ya. Apa sih yang nggak bisa? Boleh kita adu. Oh, boleh diadu ya dengan merek apa tuh? Ya, Nggak yang boleh. dengan mungkin yang internasional sekalipun, kalau secara spek sebenarnya bisa. Bisa. Ya, hanya mungkin secara brand bisa jadi ya kita sedang menuju ke sana. Amin, semoga ya. Terus kita mau nanya tentang persaingan harga nih, Harga. Pak Yo. Ini kan pabriknya udah ada nih di dekat kita, di kota kita lah ya, di Mataram. Jadi kalau misalnya semeton di rumah pengen beli kasur, pengen beli sofa, apakah dapat harga yang cukup bersaing? Karena kan udah nggak ada biaya tuh untuk pengiriman, misalnya kita ngirim sebelumnya dari Bali dan lain sebagainya. Untuk harga sekarang apakah cukup bersaing gitu dengan merek-merek Ya, lain? produk-produk kami sebenarnya secara value itu sangat baik sekali ya berbanding dengan harga. Ya, kita pastikan dengan garansi yang kita berikan itu bukan garansi abal-abal, bukan garansi kaleng-kaleng. Ini garansinya langsung ke pabrik. Betul. Dengan adanya pabrik di Mataram, maka masyarakat bisa dengan nyaman menggunakan produk itu, dan bila mana ada keluhan apapun itu kita bisa layani dengan segera, dengan cepat. Iya, pabriknya itu. udah ada di sini. Jadi kayak kalau ada kerusakan atau apapun kan nyari tempat mengadunya lebih Betul, gampang ya. Langsung ke betul. Rembiga aja, langsung minta servis, bisa kan Pak Yo? Betul, Ada bisa banget. garansi berapa tahun tadi? Kalau servis kita anytime kita bisa layani. Ya, oke. kalau untuk pirnya itu 10 tahun jaminan Oke, kita. pirnya Kalau misalkan ada kendala kita bisa ganti baru. Luar biasa. Ini nih kelebihan punya pabrik di kota sendiri ya. betul banget. Kalau di luar kota kan agak mikir gitu, rusak pir, aduh harus keluar kota, harus servis, mending beli baru langsung ya. Betul. Karena pabriknya di Rembiga, tinggal cus bawa ke Rembiga, bisa dijemput kalau nggak salah ya Pak ya. Betul. Ya, ada layanannya. Bisa Ya. dijemput langssun kasurnya, terus dipinjemin kasur ya. Bahkan kita pinjami. Tuh, Ya. saya kok tahu banyak ya Pak Yo. Ya. Iya, karena di rumah juga pakai American Pakai Pillow. ya, waduh, Jadi pelanggan. kalau rusak dijemput, terus dipinjemin kasur. Ya, jadi selama diperbaiki Kasurnya. tetap bisa tidur nyaman. Betul, tidur nyaman. Ini benar-benar sesuai motonya, discover the true comfort gitu. Jadi kayak service excellent dari PT Baliform, luar biasa. Nah, kita balik lagi nih dengan kolaborasi dengan hotel tadi. Seperti yang kita ketahui bersama ya, semetonnya akhir-akhir ini perekonomian di Indonesia ini agak gonjang-ganjing ya. Banyak anggaran dari pemerintah yang diefisiensi, banyak kegiatan MICE yang dibatalkan, banyak juga layoff karyawan. Secara tidak langsung itu pasti akan berpengaruh ke perhotelan, perkantoran, dan lain sebagainya. Saya pengen tahu nih pendapat Bapak selaku pimpinan PT Baliform melihat kondisi sekarang ini, peluang bisnis furniture khususnya manufacturer seperti PT Baliform kedepannya tuh gimana sih? Ya, kalau kami tetap sangat optimis bahwa bisnis ini akan tetap berkembang. Ya, kalau melihat kondisi perhotelan hari ini, memang ini tantangan yang tidak mudah pastinya. Tetapi kalau saya melihatnya bahwa dari pihak perhotelan, pengelola dan pelaku bisnis di sana, selain mungkin bisa membuat program-program ya yang menarik untuk konsumennya, tapi juga tentunya tidak melupakan bahwa mereka yang datang itu mempunyai potensi untuk bisa memberikan referensi, ya. Betul. Referensi kalau
mereka merasa nyaman. Merasa nyaman, Ya merasa kan? puas pasti. Jadi mereka yang sudah datang itu juga jangan sampai kita lupakan bahwa mereka adalah aset yang berharga yang harusnya bisa membantu untuk kunjungan-kunjungan berikutnya, mungkin temannya, mungkin saudaranya, keluarganya dan yang lain ketika mereka merasa nyaman. Iya, Dan hospitality. hospitality-nya. Nah, kenyamanan ini kan salah satunya juga didukung ya dengan kualitas Kasur. matras ya, Iya. matras yang nyaman, yang oke, yang baik, bersih ya, dan ya istilahnya dengan produk yang baik mereka akan merasa puas, mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Nah, mereka akan kembali lagi atau mengajak temannya untuk datang kembali. Iya, betul. Efisiensi nggak efisiensi tetap butuh kasur sih. Betul, Kalau betul. menurut saya ya Iya. efisiensi nggak efisiensi tetap butuh kasur. Jadi pastinya usaha ini akan terus berkembang ya ke Masih depannya ya akan Pak terus Yo ya. berkembang. Terus Oh ya, satu lagi Mbak apa, Zina. apa tuh, apa Ini tuh? kan juga termasuk nih. Iya iya ya, Nah, sofa. sofa. Iya kan? Nah. Pasti masuk di perkantoran. Bisa loh jadi alternatif sebenarnya kalau misalkan ya dengan ekonomi yang mungkin sedang gonjang-ganjing ini ya, ya, oke. maka kan satu ruangan mungkin yang tadinya 2 orang mau dong urunan bareng sama teman ya kan, barang mungkin bisa isi 3 Oke. ya kan. Nah, kalau di dalamnya ada Sofa kasur ya, kita sebutnya. ya, sofanya sofa bed ya. Iya, sofa bed. Sofa bed yang bisa kita Rebahkan gitu. rebahkan, ya ada Iya. recliningnya, maka itu kan bisa jadi satu alternatif juga. Dan untuk trennya sekarang orang tuh suka yang minimalis gitu. Jadi kayak nggak mau perabotan yang terlalu menghabiskan space. Space, ya. Jadi terbentuklah yang namanya sofa bed seperti ini yang bisa direbahkan. Itu Betul, sangat betul mengikuti tren ya pastinya. Ya. Mengikuti trennya dapat, hematnya juga dapat, nggak perlu beli spring bed. Iya, Tapi betul. yang informasi yang saya dapat harganya itu nggak terlalu yang membuat tercekik kok. Produk-produknya PT Bali Foam dengan value yang sangat bagus tadi seperti yang Bapak Yo bilang, harganya juga cukup bersaing, Kita bisa pastikan diadu. harga kita worth it banget. Iya, worth it to buy. banget. Oke. Terus kalau misalnya kita udah bahas perhotelan tadi Pak, kalau ke perkantoran ada nggak sih Pak produk American Villa atau PT Bali Foam yang Produk masuk? perkantoran sementara ini mungkin ya model Sofa sofa. ya? Sofa ini kan Sofa. juga salah satu yang bisa ditaruh di ruang tamu. Oh iya benar, untuk yang seperti itu, meeting untuk room meeting, misalnya meeting atau room. rest areanya mungkin di Rest kantor kalau areanya, memang udah ada rest iya. areanya. Terus sebenarnya mungkin banyak semeton yang nggak tahu PT Bali Foam tuh sebenarnya produknya apa aja sih? Kasur doang kah? Sofa doang? Apakah ada produk-produk lain misalnya yang mungkin kedepannya akan diluncurkan? Beanbag? Ya, ada juga. Ya, Yang- kita kembangkan terus produk-produk tambahan sebagai varian. Itu kita juga punya beanbag. Ya, beanbag kita juga kita desain khusus untuk punya daya topang yang lebih. Oh. Kalau dibandingkan dengan beanbag yang ada di pasaran. Oke, Gitu. luar biasa. Ditunggu inovasi selanjutnya ya PT Bali Foam. Nah ini saya tadi dapat spill kalau ternyata PT Bali Foam itu akan berulang tahun. Betul. Yang ke-11 di tanggal 17 nanti. Saya orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terima PT Bali kasih. Foam. Selamat ulang tahun PT Bali Foam. Terima kasih. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin Amin, sukses, berkembang dan bisa memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahkan mungkin di luar negeri sana. Nah, di-spill dong Pak acaranya nanti, ada acara perayaan nih sepertinya nanti di tanggal 17 di Lombok Epicentrum Mall. Ada apa tuh di sana? Itu temanya ya yang healthy, fun, energetic dan true comfort. Itu tema yang diangkat ya nanti untuk tanggal 17. Ya, jadi konsepnya adalah healthy, fun, and energetic. Kemudian kita mengusung tema Beyond the True Comfort. Oh, Beyond the Iya. True Comfort. Wow. Ada acara apa sih itu? Nggak mungkin kan cuma Pasti seru. tiup lilin ulang tahun make a wish, nggak dong. Iya. Pasti ada rentetan acaranya. Kalau boleh tahu kolaborasinya dengan siapa aja tuh nanti? Ya, kali ini kita menggandeng ya rekan-rekan dari banyak pihak. Jadi yang pertama kita juga ada dari industri perbankan, ya, ada Bank Mandiri, kemudian kita juga gandeng Fitness Plus, Oh, ya. wow. Kemudian ada juga dari Rumah Sakit Siloam, Oke. kemudian juga kita gandeng dari arsitek ya, ya dari arsitek kita buat ada sayembara untuk desain booth, ya. Oke.
booth American. Jadi akan ada banyak mahasiswa yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik Oke, dan saya nomor smart 1 tentunya. datang ke sana. Pokoknya tanggal 17 nanti mungkin saya akan nomor 1 ada di sana. Yeah. Saya akan tiup lilin di sana ya bersama Pak Yo merayakan ulang tahun Bali Form yang ke-11. Yeah. Nah, apa nih Pak selaku pimpinan PT Bali Form, harapan dan doa Bapak ke depannya mengenai karir dan lain sebagainya mungkin? Ya, lanjut sedikit lagi tentang yang tadi dulu. Oke, ya, boleh spill patah ya. Iya. Oke, boleh Pak, apa yang mau Jadi di-spill di dulu? Epicentrum nanti bersama Saya kira dengan nggak mau pihak di-spill Epicentrum. tadi. Iya, karena ini seru banget. Sayang kalau dilewatkan. Makanya saya dari tadi mancing apa ya? Kok nggak di-spill ya? Yuk. Kita akan ada body combat. Ya, by Fitness Plus. Wah, pasti Itu seru yang banget itu. healthy-nya itu pasti. Itu healthy-nya. Ya. Kemudian juga tentunya nanti tim Insight Lombok kita undang untuk meramaikan, ya kan? Love ya. banget. Akan ada games, akan Oke. ada macam-macam. Ada mungkin nanti hadiahnya di sana. dong. Pasti banyak Oke. hadiah. Bertebaran di mana-mana. Skills. Dan Karena di apa lagi Pak? Apa? di ujung acara nanti itu akan ada pengundian, ya pengundian hadiah utama. Boleh di-spill hadiahnya? Hadiah utamanya adalah sepeda motor. Ya. Wow. Masih ada yang lain, ada emas dan yang lainnya masih ada banyak. Itu undian ya Pak ya? Berarti Undian bagi para pembeli produk kita ya, yang Sebelumnya. selama ini sudah menjadi pelanggan yang setia, mereka berbelanja ya di titik-titik pameran kita. Oke, bakalan seru banget tuh Seru kayaknya banget, acaranya. seru Dari banget. pagi ya Pak ya? Dari pagi tuh sampai malam. Oke. Ya. Till drop. Till drop. Till drop pokoknya saya nomor 1 yang akan bergabung ke sana karena pasti banyak bergelimangan hadiah. Iya. Biasanya yang ulang tahun yang dikasih kado, ini yang ulang tahun yang ngasih kado kapan Bagi-bagi, lagi ya iya. kan. Jadi banyak surprise. banyak surprise-nya. Pastinya ada promo-promo on the spot nih kayaknya Betul nih. banget. Nggak mau di-spill Iya. sama Pak Ayu tapi saya spill ke semeton semuanya kalau Iya. bakalan banyak promo menarik nanti. Jadi silakan ya hadir nanti tanggal 17 di Lombok Epicentrum. don't miss it. Mall. Iya. Oh, don't miss it. Oke. Tadi udah di-spill kemeriahan acaranya. Doanya dong sekarang apa untuk American Pillow, untuk PT Bali Form ke depannya? Ya, harapannya PT Bali Form Nusa Megah bisa terus maju dan bisa memberikan kualitas produk yang optimal dan juga layanan after sales-nya. Sehingga kami bisa makin dekat dengan masyarakat, menjawab kebutuhan dan harapan terhadap kualitas, dan tentunya kita juga ingin berkembang secara jaringan. Kita ingin ada di lebih banyak tempat lagi bersama dengan rekan-rekan kita agar lebih banyak pelanggan yang pengen Amerikan nggak usah jauh-jauh lagi, Iya, nggak betul. perlu nyebrang sampai ke Bali, ya kan? Atau mungkin yang dari Sumbawa, dari pulau-pulau yang lainnya, mereka bisa juga kita layani melalui partner-partner kita. Iya, Harapannya. bisa merasakan sensasi tidur di atas awan Iya, gitu, nggak wah. perlu jauh-jauh, pabriknya sudah ada di Rembige sana, bisa langsung beli ya Pak ya ke pabrik? Sebenarnya kalau pembelian ke pabrik juga biasanya kita masih bisa layani, ya. Tapi kan kalau beli ke pabrik itu biasa dengan kuantiti ya, dengan kuantiti yang Banyak ya, besar. banyak ya. Tetapi jangan khawatir, di setiap toko-toko kita ya, rekanan kita yang ada di banyak tempat Iya, betul. itu bisa, dan juga di pameran ya, di titik-titik pameran kita. Jadi pokoknya nggak usah khawatir nyari produk dari PT Bali Form, itu sangat mudah ya. Jalan dikit udah lihat tuh logonya gede banget American Pillow di mana-mana. Udah se-easy itu buat semeton semua kalau pengen beli produk dari American Betul Pillow. Nah nih Pak Yo, nggak kerasa udah sampai di penghujung podcast Iya, nih. nggak Dari kerasa tadi ya. kita ngobrol ternyata nggak Waduh. kerasa. Nah saya mau ucapkan terima kasih ya Pak Yo. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, sudah terima kasih. hadir di podcast pada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you, Nanti thank you. kita ketemu di tanggal 17 ya Pak Yo. Siap, kita Nah, ramaikan. buat Iya. semeton juga jangan lupa untuk ikut memeriahkan ulang tahun PT Bali Form nanti ya di tanggal 17 di Lombok Epicentrum Mall. Terima kasih buat semeton Insight yang sudah nonton podcast Insight Talks pada hari ini. Saksikan dan nantikan podcast Insight Talks ke depannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe akun YouTube Insight Lombok dan follow akun sosial media Insight Lombok lainnya. Saya Zila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.